Bagi rekan-rekan honorer yang berusia di bawah 35 tahun, keputusannya akan diangkat menjadi PNS. Sisanya, ataupun yang di atas 35 tahun akan diangkat menjadi P3K. Ada kabar baik juga bagi Bapak Ibu TMT 2014. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, sampai saat ini kita masih penasaran dengan isi Undang-Undang ASN terbaru tahun 2023. Apakah undang-undang terbaru tahun 2023 itu akan memuat hampir keseluruhan ataupun sekian puluh persen dari rancangan undang-undang ASN yang kemarin sempat dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Ini rancangan undang-undang kemarin yang terdiri dari 18 halaman, berisi informasi yang banyak sekali yang menguntungkan honorer dan informasi kesetaraan P3K. Dan kita sudah dapati bahwa informasi itu benar adanya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan sampaikan informasi terkait sebagaimana judul thumbnail bahwa rekan-rekan yang berusia 35 tahun itu nanti akan diangkat menjadi PNS, sedangkan yang di atas 35 tahun akan diangkat menjadi P3K. Dan itu nanti akan dibagi menjadi dua, baik itu P3K full time dan P3K part time. Sebelum kita lihat kembali isi dari rancangan Undang-Undang ASN yang mudah-mudahan ini masih mengakomodir banyak hal yang menguntungkan dari rekan-rekan honorer yang ada di dalam rancangan ini, kita cek dulu informasi terbaru dari Pak Azwar Anas terkait umur 35 tahun akan diangkat menjadi PNS, di mana Menteri Anas ungkap status Satpol PP di Undang-Undang ASN baru, di mana honorer muda dan honorer tua itu akan aman Bapak Ibu. Di sini sebutkan Menpan Azwar Anas menyampaikan Undang-Undang ASN baru, salah satunya mengatur penyelesaian tenaga honorer. Salah satunya tentang Satpol PP non-PNS yang akan diselesaikan dalam dua cara. Nah ini ya kabar baik bagi Satpol PP. Bagaimana dengan honorer lainnya, mudah-mudahan juga akan ada perlakuan Bapak Ibu. Honorer Satpol PP atau Satpol PP non-PNS bisa diangkat PNS maupun P3K. Kata Azwar Anas kemarin 3 Oktober ya. Dia memaparkan honorer Satpol PP yang berusia di bawah 35 tahun akan diangkat menjadi PNS. Nah ini ya. Kemudian Satpol PP yang berusia di atas 35 tahun diangkat menjadi P3K, di mana mekanisme pengangkatan Satpol PP ini akan diatur lebih lanjut dalam PP, dalam peraturan pemerintah. Ya, kita menunggu Bapak Ibu aturan turunan yaitu peraturan pemerintah yang menjelaskan berbagai persoalan dan teknis terkait penyelesaian honorer dan mekanisme kesetaraan terhadap P3K dan PNS, termasuk masalah seragam, kemudian masalah cuti bagi P3K yang banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan semua. Ketua Ikatan Pagerbaya Nusantara, Respati langsung merespon Menteri Anas. Dia mengapresiasi kebijakan tersebut dan berharap apa yang disampaikan itu benar-benar tertuang di dalam peraturan pemerintah nanti. Sejatinya kami ingin diangkat jadi PNS, tetapi itu bukan harga mati, kata Respati. Kalau memang pemerintah mengarahkan ke P3K, tambah Andes, pengurus IPBN, mereka tetap akan menerima dengan catatan harus P3K penuh waktu dan bukan P3K paruh waktu. Nah ini ya, ini kebijakan untuk Satpol PP. Nah bagaimana bentuk kebijakan lainnya tentu nanti akan diatur di dalam PP yang dijanjikan. Nah kembali kepada rancangan undang-undang yang kemarin sempat dibahas dan ini menjadi bahan bagi Bapak Ibu anggota Dewan dan pemerintah dalam membahas, kita sudah menunjukkan beberapa poin penting di dalam rancangan ini yang menguntungkan rekan-rekan honorer, di antaranya yang kemarin pasal 22 ini berkenaan dengan kesejahteraan ya, yang kemarin juga akan ditambah dengan pensiun, ini belum ada pensiunnya ya. Kemudian kita masih berkutat pada ini banyak ya, ini yang beberapa yang dihapus. Kemudian bab berapa nih kemarin ya, sebentar kita cross scroll dulu ke bawah. Ini terus mengatur masalah ketentuan pemberhentian dan sebagainya ya, terkait Bapak Ibu P3K dan non-ASN. Ya kemarin di pasal 131A ya. Nah di sini Bapak Ibu yang menyebutkan TMT 2014 bahwa di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal baru yang kita berharap pasal ini akan tetap ada, yaitu pasal 131A, dan tentu nanti akan berubah menjadi pasal tersendiri, tidak lagi merupakan pasal sisipan, bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak
yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Nah, ini berarti TMT 2014 ke bawah ya, TMT 2014 ke bawah. Nah, sampai dengan 2014. Ini wajib diangkat menjadi PNS atau mungkin ya kalaupun dirubah menjadi P3K secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana diatur ataupun dimaksud dalam pasal ke-90. Nah, bagi Bapak Ibu yang TMT-nya di atas 2014, artinya yang bekerja di 1 Januari 2015, 2016 sampai 2000 sekian, maka itu adalah masuk pada kategori berikutnya ya. Karena penyelesaian yang diangkat secara langsung di dalam rancangan, ini dalam rancangan ya. Kita tetap berharap ini masih ada di dalam undang-undang yang baru nanti. Itu adalah TMT 2014 ke bawah. Ya, Bapak Ibu yang 2014, 2015, 2013, 12, 11, 10 dan ke bawah, itulah yang dimaksud dalam pasal 131A ini. Kemudian ini sudah kita jelaskan bahwa pengangkatannya hanya berupa verifikasi dan validasi data berdasarkan terhadap surat keputusan pengangkatan atau terhadap SK Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita ketahui bahwa ini nanti akan diberlakukan paling lama 3 tahun, paling cepat 6 bulan ya. Jadi kita masih menunggu PP. Kalau dihitung-hitung PP itu nanti akan diterbitkan sekitar 6 bulan Bapak Ibu setelah diketok palu. Sekarang kalau misalnya hitungan ketok palu kemarin 3 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nah, di bulan April 2014 itu sudah seharusnya ada regulasi PP-nya yang akan mengatur pengangkatan Bapak Ibu honorer dan pegawai tidak tetap serta pegawai tetap non-PNS yang termaktub dalam rancangan ya, sekali lagi dalam rancangan yang kemarin dibahas. Nah, kalaupun nanti pasal ini tetap ada di dalam rancangan atau maksud kami dalam undang-undang yang baru, maka ini menjadi kabar gembira bagi semua Bapak Ibu yang termasuk dalam TMT dimaksud. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file dari rancangan ini, nanti boleh Bapak Ibu cek di kolom deskripsi, akan kami share di sana. Dan ini sekali lagi belum merupakan final, ini sudah kemarin ini menjadi bahan pembahasan, tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu bisa melihat gambaran ya dari hasil rancangan awal terhadap perubahan Undang-Undang ASN tahun 2015 yang sudah menjadi undang-undang baru ASN tahun 2023. Semoga menjadi informasi baik bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.